Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina suttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang terhormat Ibu Direktur Ibu Tilawati Aprina SSTMKes, Ibu Wadir 1 Ibu Eka Riana SSTMKep, dan Ibu Wadir 2 Ibu Sofi Ariftasari SSTMKes, dan rekan sejawat teman-teman dosen, tendik, dan karyawan serta seluruh mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya. Karena rahmat-Nya lah kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat perjuangannya, beliau dapat membawa kita dari masa Islam yang gelap menjadi masa Islam yang terang benderang hingga saat ini yang kita nikmati. Baik, hari ini tanggal 2 Ramadan tahun 1442 Hijriah, bertepatan dengan hari Rabu 14 April 2021 ya. Hari ini saya akan menyampaikan kajian singkat ya, dengan tema tahun ini yaitu Ramadan penuh berkah. Nah, jadi pada posisi ini saya sebagai dosen hanya berbagi pengalaman ya, dari ilmu yang saya dapatkan yang menurut saya bermanfaat dan layak untuk saya sampaikan. Nah, jadi di sini insya Allah saya akan menyampaikan ya, tidak bermaksud untuk menggurui ya, tidak bermaksud untuk menasehati ya. Pada intinya hari ini kita hanya sharing seperti itu. Nah, judul kajian yang saya ambil pada hari ini yaitu demi masa. Hadirin jamaah kajian Ramadan rahimatullah, Allah tidak bersumpah di dalam Al-Quran kecuali hendak memberikan isyarat kepada manusia bahwa sesuatu yang menjadi sumpahnya itu adalah hal-hal yang sangat penting ya. Nah, menurut para ulama tafsir, beberapa sumpah Allah di dalam Quran itu diantaranya dalam surah At-Tin, demi buah tin ya. Kemudian demi matahari dan cahayanya di surah Asy-Syams, wasyamsi waduhaha. Kemudian demi fajar, Al-Fajr ya, Quran surah Al-Fajr. Nah, kemudian masih banyak lagi sumpah-sumpah yang mana pada sumpah ini menunjukkan atau mengindikasikan bahwa hal yang ingin disampaikan Allah ini adalah hal yang sangat penting. Nah, dalam kajian ini kita akan coba ulas salah satu sumpah Allah atas waktu, yaitu dalam Quran surah Al-Hasyr ya. Kita semua tahu ini surahnya pendek, anak TK juga hafal, namun memiliki makna yang sangat dalam jika kita kaji seperti itu. Nah, di sini saya mencoba menghubungkan
keilmuan yang saya tekuni, yaitu bidang IT, dengan kajian keagamaan, ya, hubungannya waktu dengan umur. Jadi kalau bicara tentang umur dan waktu, itu bicara tentang hitung-hitungan, ya. Jadi nanti kita akan bahas adalah hubungan umur dengan amal baik dan amal buruk, seperti itu. Nah, karena basic saya adalah IT, ya, jadi IT itu tidak jauh-jauh dari matematika, sehingga kerjaannya ya hitung-hitung, ya. Nah, kita masuk ke bahasan kita. Nah, ini sedikit saya ajak mikir gitu ya, siang-siang ya, ajak mikir gitu lagi kan. Nah, jadi kita coba simulasi singkat nih, ya, tentang hubungan umur dan pahala dan dosa. Hubungan umur antara dosa dan pahala. Asumsikan ya, anggap ini sebuah renungan ya, yang saya dapatkan dari salah satu ustadz. Anggap manusia normal itu hidup selama 60 tahun. Karena berpatokan dari Rasulullah yang wafat pada umur 62 tahun dalam perhitungan kalender Masehi, ya. Jadi patokan kita Rasulullah, Nabi penutup zaman, jadi manusia rata-rata memiliki umur 60 tahun. Baik, dalam waktu 60 tahun tersebut, ya, asumsikan 1/3 dari umur kita adalah tidur. Artinya dalam satu hari, ya, 24 jam, 1/3-nya kita tidur, dengan asumsi tidur 7 jam sehari. Anggaplah 1/3. Nah, berarti jika umur kita 60 tahun, ya, yang artinya 20 tahun kita gunakan untuk tidur, ya. 20 tahun kan 1/3 dari 60, 20. Sisanya 40 tahun dalam keadaan terjaga atau sadar, ya, bangun, seperti itu. Nah, sampai sini, yang artinya selama 40 tahun itulah kesempatan kita untuk melakukan amalan-amalan yang dapat membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah surga Firdaus, ya. Nah, kembali ke hitungan tadi, ya. Jadi selama 40 tahun tersebut itu pula, ya, kita manusia berpeluang membuat amalan pahala dan amalan dosa. Jadi selama 40 tahun itu kita berpeluang memiliki dosa dan pahala, seperti itu, ya. Nah, kenapa 40 tahun? Karena pada saat itu tidak ada dosa dan pahala baginya di luar amal jariah, ya. Kita bicara di luar amal jariah, ya. Nah, anggaplah kita hidup ini hanya menjalankan kewajibannya dan menjauhi larangannya, ya, seperti itu. Baik, jika pahala dan dosa dihitung sejak akil balik, ya, berumur 10 tahun, kita kurangi lagi, maka asumsikan 40 tahun dikurangi 10, artinya 30 tahun. Nah, 30 tahun inilah amalan kita dicatat oleh malaikat selama 30 tahun. Apakah kita bisa, timbangan kita lebih berat amalan pahalanya ataukah amalan dosa? Auzubillah. Nah, jadi anggaplah kita sadari bahwa kita tidak luput dari dosa. Kita bagi 30 tahun itu, 30 tahun kita membuat dosa selama 15 tahun dan melakukan amalan pahala selama 15 tahun. Asumsikan seperti itu, contoh. Nah, pahala, ya, sebagaimana yang kita ketahui adalah ganjaran yang kita dapatkan jika kita melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Nah, sedangkan dosa adalah kebalikannya, yang artinya jika kita melakukan amalan buruk, amalan yang melanggar syariat, itu kita mendapatkan dosa, seperti itu. Namun
sebuah amalan yang berpahala, ya, amalan baik yang kita lakukan selama ini, ya, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poinnya, ya. Jadi berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak menerima amalan kecuali dengan niat ikhlas dan hanya mengharap balasan dari Allah semata. Nah, yang artinya di sini ada kalimat tidak menerima amalan kecuali, ya. Berarti kan ada peluang amalan itu tidak diterima, seperti itu. Nah, yang artinya jadi pahala yang kita amalan baik, ibadah, jauhi larangan yang berpeluang berpahala, itu tergantung lagi hak Allah untuk menentukan apakah diterima atau tidak. Namun, nah ini celakanya, amalan dosa sudah pasti, ya, auto tercatat di amalan buruk kita, ya. Jadi artinya tidak ada istilahnya dosa yang tidak diterima, gitu ya. Ya, tidak ada, tidak pernah selama saya belajar, tidak pernah mendengar kata dosa belum tentu diterima, ya. Yang ada pahala belum tentu diterima, gitu kan. Amalan belum tentu diterima. Namun asumsikan bahwa dosa sudah pasti diterima, pasti dicatat. Yang artinya jika 15 tahun kita hidup dengan pahala, 15 tahun belum tentu kena terima. Namun 15 tahun berbuat dosa sudah pasti diterima. Artinya dosa mutlak 15 tahun dicatat. Sedangkan pahala masih ngambang nih. Apakah kita diterima atau tidak? Nah, itu hak prerogatif Allah. Ini asumsi jika kita hanya hidup melaksanakan ibadah, perintah yang wajib-wajib, ya, tidak melaksanakan ibadah sunnah dan lain-lain seperti itu. Ini asumsinya. Nah, bicara tentang dosa tadi, terlebih ada dosa yang tidak kita sadari, ya. Kita tidak sadar itu dosa tapi kita jalani. Contohnya, ya, bergosip, ya, berghibah, ya. Nah, di situ kadang-kadang, ya, kita khilaf mungkin, ya. Ya, kadang-kadang kita membicarakan saudara kita sendiri, membicarakannya yang buruk-buruk seperti itu, ya, na'udzubillah. Nah, kemudian ada dosa yang kadang-kadang kita tidak sadar, yaitu adalah dosa memutus tali silaturahim, di mana Allah berfirman dalam surah Muhammad, Quran surah Muhammad ayat 22 sampai 23, yang artinya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Nah, maka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Nah, yang artinya ini adalah Allah, bahkan Allah melaknat, ya, manusia yang memutus tali kekeluargaan, silaturahim. Ya, jadi yang setahu saya yang ada itu silaturahim. Rahim, asal kata rahim, hubungan darah, seperti itu, ya. Jadi saudara yang memiliki hubungan darah. Kalaupun ada istilah silaturahmi, ya, nah itu saya kurang tahu dari mana asalnya. Mungkin di Indonesia kan menjadi silaturahmi. Jadi silaturahmi itu, ya, non keluarga. Jadi yang silaturahim yang saya maksud ini adalah hubungan kekeluargaan, tali persaudaraan saudara, gitu, ya. Nah, tanpa kita sadari, saudara yang tidak kita temui lebih dari 3 hari atau tidak kita sapa dapat menimbulkan dosa, ya. Dari Abi Ayyub Al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam, di mana keduanya bertemu lalu yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Yang terbaik di antara keduanya ialah orang yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 2560. Nah, dari sini tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya. Nah, kita lihat sendiri di sini, mungkin, ya,
ya memang sudah sepatasnya selayaknya kita menegur, ya kita menyapa saudara-saudara kita yang masih sedarah. Jika lebih dari 3 hari tidak kita sapa, nah itu berdosa, ya. Nah, seperti itulah. Begitu banyak ya dosa yang tidak kita sadari. Ya, ini contoh lagi dosa kecil-kecil ya. Ketika di jalan, ketika melihat kezaliman dan kita diam, contohnya. Contoh, ini ada Quran surah Al-A'raf ayat 164 sampai 166 yang artinya tentang cerita seorang yang soleh, orang saleh yang hidup di tengah-tengah lingkungan yang hina. Pada cerita tersebut dikatakan bahwa orang saleh tersebut juga terkena azab dikarenakan dia diam melihat kezaliman atau lingkungan dia yang hina. Hendaknya dia menasihati, minimal mendoakan, tapi itu tidak dilakukannya, maka dia ikut di azab. Nah, dosa-dosa seperti ini yang kadang-kadang kita tidak sadar, yang kita panen dosanya seperti itu ya. Melihat tetangga masih gibah, atau melihat misalkan kita di jalan ada, katakanlah ada poster orang membuka aurat seperti itu kan. Jika kita tidak mengingatkannya, ya minimal mendoakannya, ya Allah berilah hidayah pada yang pemilik iklan, pemilik baliho, ya. Kita tidak mendoakan saja, kita lewat-lewat gitu aja, itu udah berdosa, ya. Nah, semua dosa-dosa kecil, mulai dari besar, kecil, berat, ringan, ya, itu sudah pasti dicatat oleh malaikat. Nah, celakanya seperti itu. Berkebalikan dengan pahala, nah ya, sebanyak apapun, ya, sekuat apapun melaksanakan ibadah, semua masih tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah menerima amalan kita ataupun tidak. Makanya di setiap akhir Ramadan kita selalu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amalku dan amal kalian, gitu. Yang artinya kita ada doa lagi, semoga Allah menerima, mudah-mudahan Allah menerima. Nah, jadi amalan ini belum tentu diterima, jadi kita masih berdoa, berharap sebanyak-banyaknya mudah-mudahan amalan kita diterima, seperti itu. Nah, kalau ceritanya seperti ini, ya, apakah yakin, ya, sedangkan dosa sudah tentu dicatat, apalagi dosa-dosa yang kecil, mulai dari ringan, berat, kecil, besar, dibanding dengan pahala yang belum tentu kita terima, belum tentu Allah terima, maksud saya. Kalau ceritanya seperti ini, apakah yakin timbangan amalan kebaikan kita, pahala kita lebih berat daripada amalan dosa kita di hari akhir nanti, ya, di amalan timbang. Nah, maka dari itu solvingnya, ya, pemecahan masalahnya, ya, tadi kita mengulas masalah, yang sekarang kita mencoba pemecahan masalahnya. Maka kesimpulannya, ya, jangan cemas, jangan takut, jangan bimbang, ya. Memang dosa memang sangat mudah kita perbuat, ya, mulai dari hal kecil sampai besar. Maka dari itu, nah ini problem solvingnya, Allah selalu menjanjikan amalan-amalan yang pahalanya berlipat ganda. Nah, jadi it's okay, dosa selalu diterima. Namun ada juga Allah menjanjikan amalan-amalan yang pahalanya berlipat ganda, bahkan yang di luar nalar manusia, di luar kemampuan manusia, ya. Contoh, ya, ini sabda Rasulullah SAW yang artinya puasa Arafah, ya, misalkan contoh ini amalan puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa yang akan datang. Nah, ini dulu waktu kecil dengar hadis ini mikirnya, ya udahlah saya mau bikin dosa aja selama setahun gitu. Toh nanti saya puasa Arafah cuma sehari diampuni gitu kan. Nah, mikirnya seperti itu. Nah, ternyata ya, setelah kesini paham yang artinya dosa yang diampuni itulah dosa-dosa yang kecil yang tidak kita sadari, yang luput dari kita, dosa-dosa kecil, ya. Nah, dosa-dosa seperti itulah yang diampuni. Nah, kemudian ada lagi
Nah, yang paling dahsyat yaitu dalam Quran surah Al-Qadr, ya, dimana malam tersebut, malam Lailatul Qadar, pasti ada di setiap 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, makanya di akhir ini kita harus kejar. Nah, pada malam tersebut, Masya Allah, sekali berbuat amalan itu dihitung 1000 bulan, ya. Saya rasa untuk manusia sekarang mustahil ya hidup sampai 1000 bulan, ya. Jadi jika kita melakukan amalan seperti ini, pahala kita melampaui amalan kita hidup seperti itu. Kita menembus umur kita yang hitung-hitungan kita tadi 15 tahun. Kita menembus gitu. Nah, jadi inilah. Jadi tidak usah khawatir ya. Lakukanlah yang terbaik. Apa yang saya hitung tadi, 15 tahun dosa, 15 tahun pahala, semuanya pasti balance ya. Memang memang dosa banyak dan mudah diperbuat ya. Namun di satu sisi pahala juga banyak amalan yang berlipat ganda untuk menutupi si dosa ini gitu. Nah, jadi kesimpulan dari kajian kita pada hari ini adalah ya, dosa dan pahala sebenarnya tidak bisa dihitung-hitungan matematika seperti yang kita hitung, itu tidak bisa ya. Jadi harapannya adalah Allah menerima pahala kita dan mengampuni dosa kita. Nah, seperti itu. Namun Allah juga sudah memberi rambu-rambu atau tanda ya, jika ingin pahala kita banyak ya, dengan amalan-amalan tadi seperti itu. Nah, mari di momen bulan Ramadan ini kita tingkatkan amalan yang berpahala besar. Kejarlah ridha Allah. Nah, maka pahala akan menyusul. Nah, seperti itu. Jika hanya mengejar hitung-hitungan pahala, tidak akan sampai dan tidak akan cukup pahala ini jika digunakan untuk bekal menghadap Allah di hari pembalasan, seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya hanya menyampaikan di sini ya apa yang saya dapatkan, seperti itu. Tidak bermaksud untuk menggurui, apalagi menasihati. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak di sini juga lebih paham agama daripada saya ya. Nah, jika ada pertanyaan ya, saya mungkin belum tepat untuk ditanyakan ya, karena saya juga masih proses belajar. Namun kalau masih ada dalam pengetahuan saya, insya Allah akan saya jawab seperti itu. Baik, dari saya yang masih belajar ini, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.